Pemirsa, Anda menyaksikan BUMN Performance Report 2024 bersama saya Syarifah Rahma, dan saat ini sudah bersama kami di sini Bapak Ahmad Dhani Firsal selaku Direktur Utama PT Timah Tbk. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih untuk waktunya bersama dengan CNBC Indonesia untuk BUMN Performance Report 2024. Nah, berkaitan dengan hal ini mungkin bisa digambarkan seperti apa kinerja PT Timah di sepanjang semester 1 2024? Ya, alhamdulillah kinerja PT Timah semester 1 tahun 2024 mencatat produksi maupun penjualan itu lebih baik dari tahun sebelumnya. Jadi kisaran 19% di atas produksi tahun lalu. Ya, bila kita bandingkan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini mungkin lebih ke arah perbaikan produksi dulu. Dan kita diuntungkan pada kondisi harga juga hari ini cukup baik di semester 1, sehingga kinerja kita juga cukup baik di semester 1. Oke, baik. Tadi diuntungkan dengan pergerakan harga komoditas secara global begitu yang cukup baik ya di sepanjang tahun 2024. Tapi ketika kita melihat mungkin ya sisi tadi dari sisi kinerja dari pendapatan, kemudian dari top line hingga bottom line sendiri mungkin bisa dielaborasi lagi lebih jauh seperti apa? Iya, jadi sejak terjadi ya krisis lah ya kita kategorikan di tahun 2023, di mana kita mulai memperbaiki seluruh sektor kita, termasuk sektor industri. Bagaimana kita berupaya memperbaiki kinerja perusahaan dengan meningkatkan kinerja produksi, baik itu produksi di darat maupun produksi di laut. Ya, dibandingkan tahun lalu, banyak alat yang kita tambah sebagai upaya meningkatkan kapasitas produksi timah ore. Dan juga kita melakukan perbaikan-perbaikan sistem, baik itu penambangan, processing, sehingga juga berupaya meningkatkan recovery perolehan biji timah kita dari kegiatan penambangan. Ya, alhamdulillah sekali lagi karena kondisi permintaan timah dunia juga meningkat, mengakibatkan juga perbaikan harga komoditas timah sendiri, sehingga di tahun 2024 ini naik rata-rata sekitar di kisaran 30.000 US dollar per metric ton logam timah, sehingga itu memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Oke, baik. Nah, kemudian ketika kita berbicara juga mungkin berkaitan dengan pasar ekspor dari PT Timah saat ini, begitu seperti apa? Apakah memang sudah kembali pulih setelah kita juga menghadapi fase yang cukup penuh dengan tantangan saat pandemi COVID-19? Betul. Jadi memang di mana-mana pasca COVID itu menyebabkan mungkin pada saat COVID industri elektronik itu mati suri, di mana mereka cuma menghabiskan bahan baku yang ada. Begitu pasca COVID ini terjadi lonjakan permintaan logam timah. Pada semester 1 tahun 2024 PT Timah melakukan ekspor sebesar 90% di negara-negara pengimpor timah terbesar, termasuk Asia dan sedikit di Eropa. Masih pangsa terbesar kita Singapura, Cina, Korea, India, dan sedikit di Amerika dan Eropa. Oke, baik. Kebutuhan dari negara-negara tersebut itu juga seperti apa begitu secara volume dan juga mungkin secara bentuk begitu, Bapak? Ya, rata-rata kita ekspor sebagian besar berbentuk logam timah, ingot, yang kadarnya 99,99. Ya, kita brandnya sudah terkenal sejak lama dengan brand Bangka dan dengan komposisi yang premium. Ini yang menjadi kelebihan tersendiri buat brand Bangka hari ini. Sebagian besar kita ekspor itu ke Singapura,
sekitar 1.400 metrik ton, dan kedua itu Korea Selatan, ya kisaran hampir sama 1.400, 1.300 gitu. Dan yang kita juga happy sekarang pasar India mulai tumbuh, di mana ekspor ke India ini menempatkan posisi ketiga dari tujuan ekspor kita saat ini. India baik itu ingot maupun bentuk hilir. Baik, baik. Artinya tadi Singapura, Korea Selatan, kemudian India. Untuk China sendiri seperti apa, Bapak? Ya, China sampai hari ini masih impor dari kita, tapi tidak dominan karena dia juga penghasil logam timah terbesar hari ini di dunia. Oke, baik. Artinya apa yang terjadi di China begitu ya, seperti apa perhatian kita terhadap data-data ataupun juga angka-angka dari perekonomian China ini sendiri juga artinya tidak terlalu banyak berpengaruh begitu Bapak, karena memang sudah naturalnya memang mereka sudah banyak produksi sendiri begitu ya. Iya. Sebagian besar pengguna logam timah itu di industri elektronik. Hari ini hampir merata di seluruh Asia perkembangan industri elektronik, baik di Cina, Jepang, Korea, India. Nah, inilah yang sekarang sebagai konsumsi logam timah yang memang penggunaan akhirnya di industri elektronik. Oke,